sini saya Aulia Rahma akan menjelaskan mengenai materi elektronegativitas. Nah, dalam sistem keperiodikan unsur terdapat sifat yang berhubungan dengan sistem keperiodikan unsur. Sifat-sifat unsur tersebut dalam sifat keperiodikan sangat berhubungan dengan konfigurasi elektronnya. Nah, karena sifat keperiodikan unsur berhubungan dengan tata letak berdasarkan konfigurasi elektron tersebut. Salah satu dari sifat keperiodikan unsur tersebut adalah elektronegativitas seperti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kemudian konsep elektronegativitas itu pertama kali diteliti pada tahun 1809 oleh peneliti atau ilmuwan yang bernama Avogadro. Nah, yang menunjukkan keasaman antara proses netralisasi asam basa dengan netralisasi muatan listrik. Elektronegativitas dengan simbol F adalah sifat kimia yang menggambarkan kecenderungan atom atau gugus fungsional untuk menarik elektron atau kerapatan elektron terhadap dirinya sendiri. Elektronegativitas sebuah atom akan dipengaruhi oleh nomor atom dan jarak valensinya dari inti yang dimaksud. Semakin tinggi jumlah elektronegativitas terkait, maka semakin unsur atau senyawa tersebut tertarik ke arah inti. Keelektronegativitas adalah suatu parameter atom paling fundamental yang akan mengungkapkan secara numerik kecenderungan atom untuk menarik elektron dalam molekul. Keelektronegatifan sangat bermanfaat untuk menjelaskan perbedaan dalam ikatan, struktur, dan reaksi dari sudut pandang sifat atom. Selanjutnya, mengenai elektronegativitas Pauling. Skala Pauling ini dikenalkan pertama kali pada tahun 1932. Elektronegativitas yang diusulkan Pauling pada 1932 ini merupakan pengembangan dari teori ikatan valensi. Hal ini telah terbukti dan berkolerasi dengan sejumlah sifat kimia lainnya. Elektronegativitas tidak dapat diukur secara langsung dan harus dihitung dari sifat atom atau molekul lainnya. Nah, menurut Linus Pauling ini, besar elektronegativitas adalah kekuatan atom dalam molekul untuk menarik elektron untuk dirinya sendiri. Pada dasarnya, elektronegativitas atom adalah nilai relatif dari kemampuan atom untuk menarik kepadatan elektron terhadap dirinya sendiri ketika berikatan dengan atom yang lain. Semakin tinggi nilai yang diberikan ke unsur tersebut, maka atomnya akan berusaha untuk menarik elektron ke arah dirinya sendiri dan menjauh dari atom unsur lainnya. Nah, sifat utama dari sebuah atom dalam menentukan elektronegativitas yaitu nomor atom serta jari-jari atomnya. Kecenderungan elektronegativitas adalah untuk meningkatkan saat unsur berada dari kiri ke kanan dan bawah ke atas di tabel periodik. Hal ini menandakan bahwa atom paling elektronegatif adalah fluorin dan yang paling rendah keelektronegatifannya adalah vansium. Nah, menurut teori ikatan valensi yang dikemukakan Pauling, stabilitas tambahan dari ikatan heteronuklir adalah karena kontribusi dan dari bentuk kanonik ion untuk sebuah ikatan. Untuk menghitung elektronegativitas Pauling ini, kita memerlukan sebuah unsur. Kita memerlukan data energi disosiasi dari paling sedikit dua jenis ikatan kovalen yang dibentuk oleh unsur tersebut. Nah, di sini setelah saya kemukakan rumusnya, yaitu rumus semi empiris untuk energi disosiasi, di mana rumusnya itu adalah ED AB sama dengan ED AA ditambah ED BB dibagi 2 ditambah XA kurang XB pangkat 2 EV atau elektron valensi, atau ED AB sama dengan akar ED kali AA dikali ED dikali BB ditambah 1,3 dikali XA kurang XB kuadrat EV. Hal ini merupakan perkiraan, tetapi memiliki akurasi yang baik. Pauling memperoleh dengan mencatat bahwa obligasi dipresentasikan sebagai superposisi kuantum mekanik ikatan kovalen dan dua ikatan ionik. Energi kovalen obligasi mempunyai nilai hampir sama dengan kuantum mekanik perhitungan. Rata-rata geometrik dari dua energi ikatan kovalen dari molekul yang sama dan ada tambahan energi yang berasal dari faktor ionik, yaitu karakter kutub obligasi. Nah, ketika energi tersebut
adalah nilai yang sama misalnya, kecuali untuk unsur-unsur yang sangat elektropositif, di mana ada perbedaan yang lebih besar dari dua energi disosiasi, yang nilai rata geometrik lebih akurat dan hampir selalu memberikan kelebihan energi positif. Karena ikatannya ionik, akar kuadrat dari kelebihan energi ini akan dicatat oleh Pauling sebagai nilai yang mendekati, sehingga salah satunya dapat membuktikan elektronegativitas. Oleh karena itu, formula semi empiris itu untuk energi ikatan yang mendasari konsep elektronegativitas Pauling. Nah, dalam senyawa yang lebih kompleks terdapat beberapa kesalahan yang muncul karena elektronegativitas itu tergantung pada lingkungan molekul atom. Selain itu, estimasi energi hanya dapat digunakan untuk satu, tidak untuk beberapa obligasi. Berikut ini saya lampirkan skala Pauling untuk elektronegativitas. Yang selanjutnya adalah elektronegativitas Mulliken. Nah, jadi R. Mulliken ini mendefinisikan keelektronegatifan Xm sebagai rata-rata energi ionisasi I dan afinitas elektron A, di mana rumusnya adalah Xm sama dengan 1/2 dikali I ditambah A. Karena energi ionisasi adalah energi eksitasi elektronik dari HOMO atau High Occupied Molecular Orbital, dan afinitas elektron adalah energi penambahan elektron ke LUMO atau Low Unoccupied Molecular Orbital, maka didefinisikan bahwa elektronegatifan dapat juga disebut rata-rata tingkat energi HOMO dan LUMO. Unsur-unsur yang sukar diionisasi dan mudah menarik elektron memiliki nilai keelektronegatifan yang besar. Elektronegatifan Mulliken ini hanya dapat dihitung untuk sebuah elemen yang afinitas elektronnya itu diketahui dengan memasukkan definisi energik dari potensi ionisasi dan afinitas elektron ke dalam elektronegativitas Mulliken. Terdapat perbedaan yang menunjukkan bahwa potensi kimia Mulliken memiliki pendekatan yang berbeda dari energi elektronik sehubungan dengan jumlah elektron, yaitu mu Mulliken sama dengan min X Mulliken sama dengan min EI ditambah EA dibagi 2. Berikut ini saya tunjukkan mengenai skala Mulliken untuk elektronegativitas. Nah, elektronegativitas yang ketiga adalah elektronegativitas menurut Pearson. Pada tahun 1963, Ralph Pearson mengusulkan sebuah konsep kualitatif yang dikenal dengan prinsip hard soft acid base atau asam basa keras lunak. Tentu teman-teman sudah mengetahuinya sejak semester bawah atau semester 3. Nah, yang kemudian disebut secara kuantitatif. Pearson dalam hal ini berpendapat hampir sama dengan Mulliken dalam membahas mengenai keelektronegatifan, yaitu mendefinisikan keelektronegatifan dengan rata-rata tingkat energi HOMO dan LUMO. Unsur-unsur yang sukar diionisasi dan mudah menarik elektron memiliki nilai keelektronegatifan yang besar. Walaupun keelektronegatifan itu didefinisikan dengan keadaan valensi dalam molekul dan memiliki dimensi energi, hasil yang diperoleh dianggap bilangan tak berdimensi. Pada Pearson, ia lebih menekankan pada tinjauan sifat asam dan basa berdasarkan keelektronegatifannya. Seperti yang dapat teman-teman lihat di sini mengenai asam basa keras, di mana cenderung memiliki karakteristik atom atau ion yang berukuran kecil. Kemudian bilangan oksidasi yang tinggi, polarisabilitas rendah, elektronegativitas tinggi untuk basa. Basa keras mempunyai energi HOMO rendah dan asam keras mempunyai energi LUMO tinggi. Contoh di sini adalah H+ atau ion logam alkali. Kemudian contoh basa keras di sini adalah OH-, F-, Cl-, NH3, CH3, CO-, CO3, 2-. Kemudian adalah mengenai asam lunak dan basa lunak yang memiliki karakteristik satu atom atau ion berukuran besar, bilangan oksidasi yang rendah atau 0, polarisabilitas tinggi, elektronegativitas rendah untuk basa lunak. Basa lunak mempunyai energi HOMO lebih tinggi daripada basa keras dan asam lunak memiliki energi LUMO lebih rendah dari asam keras. Contohnya di sini adalah untuk asam lunak, contohnya CH3Hg+,
PT2+, PD2+, Ag+. Untuk contoh basa lunak di sini adalah H-, R3P, SCN-, dan juga I-. Elektronegativitas yang ketiga adalah elektronegativitas Allred-Rochow. Allred dan Rochow beranggapan bahwa elektronegativitas haruslah berhubungan dengan muatan sebuah elektron pada permukaan sebuah atom, di mana semakin tinggi muatan persatuan luas permukaan atom, semakin besar kecenderungan atom tersebut untuk menarik elektron-elektron. Muatan ini efektif, di mana Z yang terdapat pada elektron valensi dapat diperkirakan dengan menggunakan kaidah Slater. Sedangkan luas permukaan atom pada sebuah molekul dapat dihitung dengan asumsi luas ini proporsional dengan kuadrat jari-jari kovalen Rcov. Nah, pada elektronegativitas Allred-Rochow ini menggambarkan elektronegativitas sebagai suatu hal yang bekerja pada elektron-elektron atom pada jarak kovalen sedemikian sehingga memiliki satuan angstrom, di mana rumusnya Xa sama dengan E kuadrat ZeF kali F dibagi Rcov kuadrat. Nah, hal ini terbukti merupakan suatu metode yang sangat berhasil mendapatkan nilai keelektronegatifan yang mencerminkan kecenderungan kimia secara lebih cermat dibandingkan dengan elektronegativitas Pauling dan juga Mulliken dalam kasus-kasus di mana skala itu tidak bersesuaian dengan baik. Nah, nilai keelektronegativitasan yang didapat dengan metode ini tuh mempunyai korelasi sangat baik dengan kebanyakan nilai yang didapat dengan metode-metode terdahulu. Hubungan antara nilai elektronegativitas Allred-Rochow dengan skala Pauling ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu X sama dengan 0,359 dikali Z dibagi R kuadrat Cov ditambah 0,744. Berikut ini adalah mengenai gambar dari skala Allred-Rochow untuk elektronegativitas. Nah, yang selanjutnya adalah hubungan antara elektronegativitas dan karakter ikatan. Dengan memahami konsep elektronegativitas, kita dapat menjelaskan tidak hanya jenis ikatan kimia, tetapi juga polaritasnya. Polaritas ikatan adalah ukuran dari seberapa setara atau tidak sama elektron dalam ikatan kovalen dibagi. Ikatan kovalen polar adalah ikatan di mana elektron dibagi secara merata, seperti pada Cl2 dan juga H2. Dalam ikatan kovalen polar, salah satu atom memiliki daya tarik yang lebih besar untuk elektron ikatan daripada yang lainnya. Nah, jika perbedaan kemampuan relatif untuk menarik elektron cukup besar, ikatan ion terbentuk. Kita dapat menggunakan perbedaan keelektronegatifan antara dua atom untuk mengukur polaritas ikatan bentuk atom. Baiklah, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan saya tadi? Bahwasanya keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke dalam ikatannya ketika atom-atom tersebut membentuk ikatan. Kemudian, sifat keelektronegatifan. Sifat elektronegativitas itu, unsur-unsur yang seperiode keelektronegatifannya semakin ke kanan akan semakin besar, dan unsur-unsur yang segolongan keelektronegatifannya itu semakin ke bawah akan semakin kecil. Nah, untuk menghitung elektronegativitas, kita dapat mengukurnya dengan yang pertama kita melihat jumlah kulit yang sedikit dan juga yang kedua golongan akan semakin besar. Contohnya pada unsur natrium dan juga sulfur. Natrium memiliki nomor atom 11 dan sulfur memiliki nomor atom 16 dengan konfigurasi elektron untuk natrium adalah 281 dan untuk sulfur adalah 286. Di sini dapat kita lihat bahwa elektronegativitas sulfur lebih besar dari natrium karena golongan sulfur lebih besar daripada natrium, di mana natrium terletak pada golongan 1A sedangkan sulfur terletak pada golongan 7A. Nah, untuk golongan 8A tidak memiliki elektronegativitas karena stabil atau sulit untuk membentuk ikatan kimia. Baiklah, berikut ini saya sajikan latihan penguatan untuk teman-teman untuk menguji pemahaman teman-teman apakah sudah mengerti atau belum. Dapat teman-teman tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Sekianlah penjelasan dari saya mengenai elektronegativitas. Apabila ada pertanyaan dapat teman-teman tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.